Laut Mati kini menjadi pusat perhatian karena sebuah peristiwa luar biasa yang oleh banyak orang diyakini sebagai penggenapan nubuat kuno, membuat umat Kristen di berbagai penjuru dunia tercengang sekaligus terpesona. Perkembangan ini kembali menghidupkan perbincangan lama tentang ramalan Alkitab, campur tangan ilahi, serta maknanya bagi masa depan umat manusia. Namun apa sebenarnya yang terjadi? Dan mengapa hal tersebut menarik perhatian yang begitu besar? Apa arti tanda-tanda ini bagi hari-hari yang akan datang? Dan bagaimana semuanya itu dapat selaras dengan ajaran kitab suci? Sebelum kita menyelami pertanyaan-pertanyaan menarik ini dan menyingkap makna yang lebih dalam di balik fenomena tersebut, mari kita bersama-sama menyebarkan pesan kebenaran dan menjadi bagian dari karya besar untuk membagikan terang kepada semakin banyak orang. Kini, marilah kita menelusuri misteri yang sedang berkembang di kawasan Laut Mati, serta kemungkinan-kemungkinan profetik yang mungkin berkaitan dengannya. Laut Mati, yang dikenal dengan bentang alamnya yang luar biasa unik, kini juga menjadi rumah bagi semakin banyak lubang runtuhan besar atau sinkhole. Formasi geologis yang mengagumkan ini terbentuk melalui proses ketika air tawar merembes ke dalam tanah dan berinteraksi dengan lapisan garam serta lumpur di bawah permukaan. Perpaduan ini menyebabkan garam larut secara perlahan, meninggalkan rongga-rongga besar di bawah tanah. Ketika lapisan garam tersebut terus melemah dan menghilang, permukaan tanah di atasnya akhirnya runtuh, membentuk lubang yang ukurannya bisa sangat besar. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sepanjang garis pantai. Beberapa lubang bahkan muncul di bawah permukaan air, tersembunyi di kedalaman laut itu sendiri. Di tepian, kayu-kayu apung yang telah memutih akibat lingkungan yang keras menumpuk menyerupai tulang belulang, menambah kesan sunyi dan misterius pada lanskapnya. Jika perairan dapat diibaratkan sebagai kota hantu, maka Laut Mati pantas disebut sebagai yang paling menonjol. Laut Mati memegang sejumlah keistimewaan. Ia merupakan titik terendah di permukaan bumi, terletak lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut, dan dikenal sebagai salah satu wilayah terpanas di Israel. Sesuai dengan namanya, airnya tidak bersahabat bagi kehidupan fisik karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Konsentrasi garamnya sekitar 10 kali lebih asin dibandingkan air laut biasa, sehingga ikan dan makhluk air lainnya tidak dapat bertahan hidup di dalamnya. Hal ini menjadikan Laut Mati tampak tandus, namun tetap memukau. Meski namanya terkesan suram, mengunjungi tempat ini sama sekali bukan pengalaman yang mengecewakan. Justru keindahan alamnya yang tegas dan tidak biasa meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Tidak ada tempat lain di dunia yang benar-benar serupa, di mana kekuatan alam menciptakan pemandangan yang sekaligus menakjubkan dan menggetarkan. Proses terbentuknya lubang-lubang ini sendiri sangat menarik. Ketika air tawar dari mata air bawah tanah naik ke permukaan, air tersebut melarutkan lapisan garam tebal di bawah tanah. Struktur tanah pun melemah dan akhirnya runtuh, membentuk cekungan besar yang tersebar di berbagai titik. Walaupun terdengar seperti bencana alam dan memang membawa risiko serius, ada daya tarik tersendiri dari fenomena ini. Lubang-lubang tersebut tampak seperti oase kecil tersembunyi di tengah lanskap kering yang tertutup garam. Mineral-mineral yang tertinggal kerap mewarnai air di dalamnya dengan gradasi hijau, pirus, dan biru tua, menciptakan kontras indah dengan daratan tandus di sekelilingnya. Namun kemunculan sinkhole ini juga membawa tantangan besar bagi wilayah tersebut. Ketidakstabilan tanah membuat beberapa kawasan wisata yang sebelumnya ramai, kini harus ditutup demi keselamatan. Jalan dan pantai yang dahulu menjadi tujuan favorit pengunjung, kini berada dalam ancaman. Risiko yang meningkat membuat perusahaan asuransi enggan menanggung proyek pembangunan baru, sehingga rencana pengembangan kawasan menjadi terhambat. Dampaknya, perekonomian lokal yang bergantung pada pariwisata pun mengalami tekanan. Di tengah berbagai kesulitan tersebut, terdapat sisi mengejutkan yang menghadirkan secercah harapan. Lubang-lubang yang awalnya dianggap berbahaya, kini justru menjadi tempat bertumbuhnya kehidupan.
Di sekitar beberapa cekungan, tumbuh vegetasi hijau yang subur, membentuk kantong-kantong kehidupan di tengah gurun yang gersang. Bahkan laporan menyebutkan adanya ikan yang terlihat di perairan lubang-lubang tersebut. Berkurangnya kadar garam di beberapa titik memungkinkan terciptanya kondisi yang lebih ramah bagi makhluk hidup tertentu. Kehadiran burung-burung yang kini semakin sering terdengar di sekitar area itu menunjukkan bahwa lokasi tersebut berpotensi menjadi tempat persinggahan penting bagi burung migran. Munculnya kehidupan di tengah wilayah yang selama ini dikenal tandus menjadi simbol ketahanan alam. Meskipun lingkungan di sekitar Laut Mati tetap keras dan menantang, kantong-kantong kecil kehidupan ini memberi gambaran tentang kemungkinan perubahan. Pada akhirnya, Laut Mati meski namanya mencerminkan kesunyian dan kemandulan, menunjukkan dinamika yang tak terduga. Di tempat yang tampaknya paling tidak ramah sekalipun, kehidupan tetap menemukan jalannya, menghadirkan keseimbangan antara kehancuran dan pembaharuan, antara keheningan dan harapan. Laut Mati, sebuah danau asin yang unik dan diapit oleh Israel serta Palestina di sebelah barat, dan Yordania di sebelah timur, telah lama dikenal sebagai perairan tandus yang seolah-olah tidak memiliki kehidupan. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan meyakini bahwa kadar garamnya yang ekstrim, hampir 10 kali lebih asin daripada air laut biasa, membuat tumbuhan maupun hewan mustahil bertahan di kedalamannya. Namun, sebuah penemuan mengejutkan pada tahun 2011 mengguncang keyakinan tersebut. Para peneliti menemukan bukti adanya kehidupan di bawah permukaan Laut Mati. Fakta ini memicu antusiasme dan rasa ingin tahu yang luas, terlebih setelah laporan tentang munculnya kolam-kolam air tawar di sepanjang tepi danau yang dipenuhi ikan serta vegetasi. Kehidupan baru ini secara menarik selaras dengan nubuat dalam kitab Zakaria 14 ayat 8 yang menyatakan bahwa pada hari itu air hidup akan mengalir dari Yerusalem, separuh menuju Laut Mati dan separuh lagi menuju Laut Tengah, baik pada musim panas maupun musim dingin. Terletak di sebelah timur Yerusalem, Laut Mati memiliki kaitan langsung dengan gambaran pemulihan tersebut. Selain itu, kitab Yehezkiel 47 ayat 10 juga melukiskan pemandangan yang menakjubkan. Para nelayan berdiri di sepanjang pantai dari En-Gedi hingga En-Eglaim, menebarkan jala dengan berbagai jenis ikan seperti yang terdapat di Laut Tengah. Kini, munculnya sumber-sumber air tawar di sepanjang pantai menghadirkan gambaran yang menggetarkan hati, seakan-akan nubuat itu mulai menemukan wujudnya. Mengalami perkembangan profetik seperti ini secara langsung dapat menjadi pengalaman yang sangat spiritual. Tumbuhnya vegetasi berwarna-warni di tengah lanskap asin bukan sekedar pemandangan indah, tetapi juga membangkitkan kesadaran akan makna historis dan religius wilayah tersebut. Bahkan, kemungkinan melihat ikan berenang di kolam-kolam baru itu menghadirkan kontras mencolok dengan tepian Laut Mati yang terletak lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut dan tertutup lapisan garam tebal. Menurut kitab Kejadian 13 ayat 10, wilayah ini dahulu digambarkan sebagai tanah subur sebelum dihancurkan oleh api dan belerang yang memusnahkan Sodom dan Gomora. Transformasi dari kesuburan menjadi kegersangan menjadi simbol konsekuensi moral dalam narasi Alkitab. Kisah ini semakin menarik ketika tim dari Universitas Ben Gurion melakukan ekspedisi ilmiah pada tahun 2011. Penyelaman mereka menemukan kawah besar di dasar danau yang tertutup lapisan mikroba dan memancarkan air tawar aktif. Temuan ini menantang anggapan lama bahwa Laut Mati sepenuhnya tanpa kehidupan dan membuka diskusi baru tentang ketahanan alam. Di tengah semua itu, seorang wanita Yahudi Amerika yang tinggal di Yerusalem melaporkan pengalaman mengejutkan ketika melihat ikan berenang di kolam air tawar di tepi Laut Mati. Ia juga menyaksikan keluarga bebek, simbol kuat kehidupan yang kembali. Bagi Siegel, pemandangan tersebut menjadi gambaran pemulihan yang mengingatkan pada janji kebangkitan dan pembaharuan. Secara simbolis, Laut Mati adalah titik terendah di bumi. Namun justru di sanalah orang dapat mengapung tanpa usaha karena kadar garamnya yang tinggi. Banyak wisatawan datang untuk merasakan sensasi unik ini, berbaring santai sambil membaca buku di atas permukaan air. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus bahkan mencatat bahwa pada masa pemberontakan Yahudi tahun 68 Masehi, orang-orang yang tidak bisa berenang tetap terapung di sana. Wilayah ini pernah dikenal dengan berbagai nama,
laut asin, laut timur, bahkan laut aspal. Meski kini terlihat tandus, teks seperti Kitab Ulangan 29 ayat 23 dan Kitab Yeremia 17 ayat 6 menggambarkan perubahan drastis akibat penghakiman ilahi. Kabut yang sering menyelimuti permukaannya akibat penguapan kerap diibaratkan seperti asap kehancuran yang dicatat dalam Kitab Kejadian 19 ayat 28. Namun nubuat tidak berhenti pada kehancuran. Dalam penglihatan Yehezkiel pasal 47, sungai kehidupan mengalir dari bait suci menuju laut mati, mengubah air asin menjadi tawar, dan menghadirkan kelimpahan ikan seperti di Laut Tengah. Gambaran ini selaras dengan visi dalam Kitab Wahyu tentang sungai kehidupan yang mengalir dari tahta Allah, menjadi latar bagi pengharapan akan kedatangan Mesias. Kini, banyak orang melihat tanda-tanda pemulihan itu bukan hanya secara ekologis, tetapi juga dalam kebangkitan ekonomi dan posisi global Israel. Sekitar sebagian besar nubuat Alkitab diyakini telah tergenapi dengan ketepatan yang mengagumkan, memperkuat keyakinan bahwa sisanya pun akan terjadi sesuai waktunya. Intinya, laut mati seakan sedang terbangun. Kebangkitannya membawa makna mendalam bukan hanya secara fisik, tetapi juga simbolis. Ia menjadi lambang bahwa tidak ada keadaan yang terlalu rusak untuk dipulihkan, tidak ada tempat yang terlalu tandus untuk kembali hidup. Jika suatu hari laut mati benar-benar dipenuhi kehidupan, akankah kita masih menyebutnya laut mati? Atau justru ia akan dikenal sebagai laut kehidupan, simbol harapan, pembaharuan, dan janji yang digenapi?